Shalom, mari dimanapun saudara berada, saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Mari siapkan hatimu saat ini. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari bawa penyembahan kita kepadanya. Oh, Kau kekuatan, Kau perlindungan, Kau sumber segala kehidupan, Kau segalanya, Allah yang berkuasa, janji-Mu ya dan amin. Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, selalu tinggal, Kau selalu memberikan pertolongan, memberikan kemenangan. Terima kasih buat seluruh kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala rencana-Mu yang ajaib atas kami. Dan biarlah hari-hari ini Kau mengajarkan dalam hidup kami untuk senantiasa mempercayai Engkau Tuhan, mempercayai apa yang Kau rancangkan, mempercayai firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami, Kaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Ajar kami hari-hari ini mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan penyertaan-Mu selalu ada, menyertai dan menemani langkah hidup kami. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, agar kami dimampukan mengerti akan rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Mari hari ini kita masih belajar dengan tema jangan takut. Saya mengajak setiap kita membuka di Yesaya pasalnya yang ke-41. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang maha tinggi, Allah Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika tadi kita membaca mengenai ayat ini saudara, Tuhan berkata mengapa kita tidak boleh takut. Yang pertama karena Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita.
Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, pastilah perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan ketika ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang bagi kita tidak mungkin, bagi Allah semuanya mungkin. Sebab Allah adalah Allah yang luar biasa. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang kedua adalah Allah yang akan menolong kita, anak-anaknya. Ketika kita terjepit, ketika kita menghadapi mara bahaya, ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan yang besar, percayalah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Allah akan menolong setiap kita. Kemudian yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut? Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah akan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kemenangan. Saudara, sungguh setiap kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Allah itu ada buat kita. Dia memegang tangan kita dan Dia katakan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sebagai contoh saudara, nanti saudara bisa baca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ya, di situ dikisahkan mengenai seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Pada saat itu kalau kita membaca, dikatakan bahwa Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda sedang menghadapi sebuah invasi dari orang-orang Bani Amon, Bani Moab, bahkan sekumpulan pasukan orang Meunim. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Raja Yosafat berkata, laskar yang sedemikian besar akan menyerbu, akan menyerang Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda. Dan Yosafat dikatakan di dalam firman itu, Yosafat menjadi takut. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa, di saat-saat genting, di saat-saat ketakutan itu datang, rasa takut itu datang, Yosafat tidak mencari pertolongan kepada orang lain, tidak mencari pertolongan kepada raja-raja yang lain, tetapi Yosafat mencari Tuhan. Dia menyerukan puasa kepada seluruh rakyatnya, seluruh orang-orang Yehuda untuk berpuasa mencari Tuhan, menyerahkan segala permasalahan kehidupannya kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka datang kepada Tuhan, firman Allah datang kepada mereka. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Saudara, ketika rasa takut itu datang, Raja Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda datang kepada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu datang kepada mereka, mereka percaya kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Singkat cerita, Yosafat dan orang-orang Yehuda mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya,
karena mereka percaya Allah yang sudah berperang gantikan mereka, memberikan pertolongan, penyertaan, perlindungan, sehingga mereka bersuka cita luar biasa. Bahkan mereka menjarah jarahan yang begitu banyak sampai 3 hari lamanya. Mereka menjarah jarahan perang, dan di sana mereka memuji Tuhan. Maka tempat itu dikatakan sebagai lembah pujian, di mana Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Saudara, apa yang engkau alami hari-hari ini? Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami rasa takut. Takut tentang ekonomimu, takut tentang kesehatan, tentu takut tentang keluargamu, studimu, pelayananmu. Apapun juga yang kau takuti hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang akan menolong kita, dan Dia Allah adalah yang memegang tangan kita dan memberikan kemenangan. Artinya, pertolongan Tuhan itu, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dan rema dalam setiap hidup kita, sehingga kita percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, janjinya digenapi. Amin. Tuhan, ku percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan dimanapun saudara-saudara kami berada hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan, tuntunan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan itu limpah bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Dan kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam anugerah-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.